Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sudah istirahat makan dan sholat semuanya? Sudah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah ketua kelas pimpin doa. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya membaca doa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya. Ini pertemuan kita yang keempat ya. Harapannya nanti ke depan kalian juga semakin paham, semakin bisa berkreasi ya dengan segala macam permasalahan yang perlu kalian selesaikan ya. Sebelum Pak Guru masuk ke materi inti terkait materi sebelumnya, apakah ada yang masih perlu kita bahas atau belum paham? Silakan berdiri. Ya, saya duduk kembali. Ini ada satu pertanyaan dari teman kalian. Kemarin kita praktikum tentang apa? Nah, emergency stop. Di situ ada kontak NO dan ada kontak NC. Sama ya, seperti yang ada di push button, ada NO dan NC. Pertanyaannya adalah apabila untuk emergency stop kita gunakan push button biasa itu bagaimana, boleh atau tidak? Seperti itu ya, Mas. Oke, yang mau mencoba menjawab silakan. Silakan berdiri. Memang ada persamaannya, yaitu dari emergency stop dan push button biasa. Seperti satu buah kontak NO dan satu buah kontak NC. Tetapi emergency stop memiliki sifat kerja yang berbeda, yaitu dengan melakukan set dan reset. Artinya saat kita menekan tombol, menekan kontak akan mengunci, dan apabila kita ingin melakukan pengembalian ke posisi awal, kita harus meresetnya terlebih dahulu. Dan push button biasa sifatnya yaitu momentary. Artinya apabila kita menekan sesaat, tombol itu akan kembali. Ya, Mas Andrew. Oke, secara kasat mata memang ada perbedaan ya, ada NO dan ada NC. Bedanya adalah kalau push button biasa sistemnya momentary, dalamnya ada pegas. Tapi kalau yang emergency stop itu set dan reset. Artinya ketika emergency stop kita tekan sekali itu ngunci ya. Yang tadinya NC berubah jadi NO, terputus, sehingga ketika kita tekan start nggak bakal bisa running motornya, harus dilakukan reset terlebih dahulu. Tapi kalau kita menggunakan push button biasa, contoh kita gunakan NC push button stop, kita tekan sama mati motor ya, sama kan? Bedanya kalau yang push button kita tekan start akan hidup kembali ya. Di situ bedanya ya. Memang ketika ditekan sama-sama mati kalau menggunakan NC. Tapi kalau di start lagi nyala. Kalau emergency stop nggak bakal nyala sebelum dilakukan reset. Seperti itu ya. Sampai sini paham semuanya ya? Apakah ada yang masih belum paham terkait materi sebelumnya? Cukup? Kalau cukup kita masuk ke materi inti pada hari ini. Minggu kemarin Pak Guru sudah minta kalian untuk sedikit membaca-baca atau menyinggung terkait apa yang akan kita pelajari hari ini. Akan belajar apa kita pada siang hari ini? Ya, forward dan reverse ya. Oke, silakan semuanya lihat ke PowerPoint.
Ini sama seperti yang ada di LKPD, di modul dan sebagainya. Hanya Pak Guru ambil intisarinya saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengendalian motor induksi 3 fasa secara forward dan secara reverse ya. Forward itu artinya adalah putarannya maju, kanan, reverse, mundur, kiri, seperti itu ya. Nah, ini adalah tuntutan yang harus kalian kuasai setelah kalian mempelajari ini. Pertama, kalian harus mampu mengkonsepkan cara kerjanya itu bagaimana. Kemudian yang kedua, mampu menentukan komponen yang diperlukan apa saja. Kemudian yang ketiga adalah mampu merancang atau mendesain rangkanya seperti apa. Dan yang terakhir adalah melakukan uji coba. Harus bisa semua kalian ya. Nah, di sini Pak Guru punya suatu permasalahan. Pak Guru tampilkan gambar apa itu? Mesin kren ya. Tahu untuk apa fungsinya? Ya, memindahkan barang yang besar. Contoh mungkin, contohnya mungkin gini ya. Ketika di pelabuhan ada kontainer dari kapal mau dipindahkan ke truk trailer ya. Jadi dipindah pakai mesin kren ke situ. Ataupun mungkin pada suatu bangunan besar mau memindahkan beton ataupun molen semen yang besar juga bisa kita gunakan mesin kren. Dia bisa mengambil barang, angkat, pindah posisi baru diturunkan seperti itu ya. Nah, jadi nanti kalian pertama tugasnya adalah mencari informasi seluas-luasnya. Cara kerjanya mesin kren bagaimana, ya, cara mengoperasikan bagaimana, membuat rangkanya juga bagaimana, ya. Silakan kalian boleh baca-baca di modul atau LKPD. Kalau memang kurang puas, boleh searching di internet. Sudah Pak Guru cantumkan linknya, atau mungkin bisa dari sumber yang lain. Silakan Pak Guru kasih waktu 5 menit, kalian masing-masing cari informasi, ya. Semuanya harus aktif ya. Harusnya lebih mudah karena kalian di rumah sudah sedikit mencari. Ditulis segala informasi yang kalian dapatkan ya. Nanti kalau sudah kolaborasi dengan teman sekelompoknya. Sudah semuanya? Sudah belum? Sudah? Oke, kalau sudah, Pak Guru akan bagi kalian ke beberapa kelompok.
Oke. Kelompok 1. Candela, Detia, Fatwa, Diva. Ya, mau di mana? Di sini? Mau di sini atau di mana? Nah, di sini nggak apa-apa. Mau di mana? Bebas. Kelompok 1. Di sini. Sini, ya, sini. Sini pindah dulu sebentar. Kelompok 2. Sila, Jahwara, Alifta, Teguh. Mau di mana? Sini. Silakan ke sini. Kelompok 2. Kelompok 3. Sofi Andini, Fadi, Rian, Sesar. Mau di mana? Kelompok 3. Situ. Oke. Kelompok 4. Sofi, Nadia, Randy, Faik, Asis. Belakang ya. Dua nggak apa-apa, sini 2. Teguh sini muter apa? Teguh sini. Ya, ke sana. Banyak kabel, hati-hati. Sini 2, sini nggak apa 2 sini, biar saling diskusinya gampang. Nah. Oke, silakan. Sudah satu kelompok masing-masing ya. Silakan kalian diskusi terkait apa yang telah kalian dapatkan, saling tukar informasi dengan anggota kelompok yang lain ya. Silakan 5 menit. Diskusi. Mana yang dapat tadi mana? Tanya jawab sama temennya ya. Kalau ada yang belum paham, tanyakan. Cara kerjanya bagaimana ya, supaya motor maju gimana, motor maju. Supaya Pak motornya harus ke kanan. Rangkanya gimana, powernya ya. Ya. Ke kiri bagaimana, harus bisa semua. Diskusi ya, yang dibutuhkan apa aja komponennya, cara kerja bagaimana. Sudah diskusi semuanya? Sudah? Saya rasa waktunya sudah cukup. Apakah setelah kalian diskusi ada yang masih mengganjal di kelompok kalian? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang keras, nggak dengar suaranya? Ya.
Ya, oke. Gini, jadi ini ada pertanyaan dari kelompok ASIS. Tadi udah mencoba diskusi ya, menemukan berapa rangkaian tadi, ada berapa? 2, 3, 4, 5. 2 apa aja? RTS sama SR. Bagus yang mana gitu ya, oke. Oke, perlu kalian ketahui ya, untuk membuat motor berputar secara forward itu normal ya. Berarti ada R, S, T. Ini normal. Putaran ke kanan. Untuk membaliknya secara reverse, kuncinya adalah menukar fasanya bebas ya. Bebas berarti nggak ada ketentuan. Contoh, Pak Guru mau menukar R dengan S, berarti nanti jadinya adalah S, R. Pak Guru mau menukar S dengan T, berarti R. Pak Guru mau menukar S dengan T, berarti R. Udah ya? Udah. Apa yang belum apa berarti? R. R sama T belum? Oke. R dengan T berarti T, S, R. Dan lain sebagainya ya. Jadi sis, tidak ada ketentuan yang paling bagus yang mana, bebas ya. Yang penting kuncinya adalah 2, menukar salah 2 fasanya ya. Paham ya? Yang lain paham? Jadi nanti misal, Pak saya mau pakai ini kelompoknya silakan. Datia, Pak saya mau pakai yang ini, silakan, bebas ya. Paham semuanya ya? Oke, silakan kalau paham, sebelum kalian praktek, kalian buatkan simulasinya terlebih dahulu supaya nanti ketika praktek sudah betul-betul fix jadi ya. Silakan dibuat simulasinya di tab masing-masing. Bebas. Ya, fuse. F itu fuse pengaman. Nanti kalau ada yang sudah, informasi ke Pak Guru, presentasikan biar teman-teman yang lain juga tahu.
Sudah. Yang lain perhatikan sini, teman KD yang sudah. Di sini ya. Lihat kamera sana. Ya, lihat sana. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan rangkaian yang telah kelompok kami buat. Bisa dilihat. Jadi di sini ada rangkaian kontrol, forward dan reverse, atau bisa disebut juga rangkaian untuk berputar searah jarum jam dan sebaliknya. Yang dibutuhkan di komponen-komponen di sini yaitu ada satu push button NC, kemudian dua push button NO, dan dua kontaktor magnetik serta dua lampu indikator. Untuk pemasangannya kita bisa dilihat di sini. Ini rangkaian pertama yaitu kita serikan satu push button NC dengan satu push button NO, kemudian masuk ke coil kontaktor dan kontaktor magnetik. Kemudian di sini juga sama bisa diserikan. Dan untuk sistem kerjanya, jadi untuk sistem kerjanya bisa dilihat di sini. Untuk di sini ada keterangan. Ini start 1 atau kanan. Jadi start 1 di sini adalah untuk berputar ke kanan. Dan kemudian di sini ada start 2 atau kiri untuk berputar ke kiri. Jadi di sini saya akan menekannya. Dan yang terjadi adalah kontaktor akan menyala, bisa dilihat dari lampu indikatornya. Kemudian apabila saya menekan untuk berputar ke kiri, tidak akan bisa. Dan apabila ingin kita memutar ke kiri, kita harus meresetnya terlebih dahulu dengan cara mematikannya, yaitu dengan tombol stop atau mati ini. Maka kemudian kita bisa memutarnya ke arah kiri. Tuh, bisa dilihat di sini akan menyala. Gitu Pak. Kalau ke kanan bisa nggak? Kalau pada saat ini kita tekan ke kanan tidak akan bisa. Kenapa? Karena kita harus matikan dulu, baru kita bisa menyalakan. Seperti kita matikan dulu, lalu kita nyalakan. Ya. Yang lain bisa? Ya. Intinya ya, kedua rangkaian itu gabungan atau kombinasi dari DOL, tapi tidak bisa bekerja secara bersama-sama, dengan alasan adalah untuk keamanan ya. Jadi bayangkan kalau misal kalian mengendarai sebuah mobil sedang maju kecepatan tinggi, langsung kalian oper reverse mundur, nanti pasti akan cepat rusak ya. Jadi yang solusi terbaik adalah kalian hentikan dulu putaran ke kanan, stop, baru dirubah ke putaran kiri seperti itu ya. Paham semuanya ya? Udah selesai semua simulasinya? Mana? Ya. Ini udah? Ya, belakang. Oke, kalau sudah silakan dipraktekkan sesuai simulasi yang telah kalian buat ya. Silakan. Sambil moving nanti nggak apa-apa ya. Ya, silakan. Ini jelasnya di tengah. Soalnya ini deh. Soalnya ini tadi. Enggak, suaranya nggak masuk apa? Bukan.
ininya cantik. Hah? Ininya Iya. Kenapa? nanti di situ. Ini ya so kesini apa gimana? Bapak nanti kalau ngejelasin di depan di situ. Di tengah-tengah sana. Kalau di sini kenapa? Ini nih Pak. Backlight gitu. Oh, di tengah-tengah sana ya? Ya ya ya. Selalu berhati-hati ketika praktek ya, karena berhubungan dengan listrik, tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Kenapa? Kenapa dapat lagi? Hah? Udah Pak. Jadi udah dipasangin Pak, lupa. Fokus. Ada panjang nih. Ini nambah keterangan gini gimana? Ini mah pakai teks Pak. Nah, Ini? teksnya. Terus Terus? diganti teksnya. Kan dipencet dulu always, kemudian teks. Oh, value gitu. Ya. Pasang videonya.
Koyo kalian dua berarti. Subhanallah. Nggak apa-apa Pak, lewat aja, nanti di-cut gampang. Bentar Pak, ganggu Pak. Udah jadi steker pinjam itu di sana itu.
Dina kain hiji, kain hiji once. Kalau kain di awal ini gila, mesin gimana? Udah? Sana. Silakan, yang mau menjelaskan siapa? Silakan dijelaskan cara kerjanya. Nah, di sini terdapat 3 push button, yaitu push button hijau, push button hitam, dan push button merah. Push button hijau berfungsi untuk forward atau maju, push button hitam untuk mundur, reverse, dan push button merah untuk stop. Nah, untuk menghidupkan forward, kita tinggal menekan push button warna hijau sekali dan akan menyala untuk forward. Apabila ingin menyalakan reverse, kita tidak bisa menyalakan saat forward sedang menyala. Jadi kita sebelum menyalakan reverse, kita harus mematikan dulu motor listrik tersebut dengan cara tekan stop. Nah, baru kita bisa untuk menyalakan reverse. Untuk sebaliknya juga, untuk menyalakan forward, kita tidak bisa saat reverse sedang menyala. Jadi kita harus menekan tombol stop terdahulu. Jadi kita bisa menghidupkan tombol forward. Jadi untuk rangkaian ini kita tidak bisa menghidupkan forward dan reverse secara bersamaan. Jadi kita harus hanya bisa menyalakan salah satu dari 2 tombol tersebut. Ya, Pak. bagus. Silakan dibuat laporannya ya. Baik, Pak. Mana lagi yang udah? Sudah? Ya. Oke, salah satu menjelaskan. Siapa yang menjelaskan? Kamu, Sar? Ayo, jelaskan. Jadi pas kita tekan tombol di sini, tombol yang di sini gak akan nyala karena ada kontaktor magnetik yang dari relay yang kedua. Jadi pas kita mau tekan ini, kita harus menghentikannya dulu atau meresetnya dulu, reverse. Kalau kita mau pencet yang reverse-nya, pencet satu lagi. Nanti tombol yang forward gak akan nyala kecuali kita reset kembali. Gitu Ya? kali, Pak. Ya, Ya, betul. Dibuat laporannya ya. ya.
nyicil dibongkar sama buat laporan yang udah. Pak udah. Sini ya. Yang sudah dibongkar nyicil bikin laporan. Siapa yang menjelaskan Randy? Kamu ke belakang bentar. Ke belakang bentar biar enggak itu. Nah. Sini ya, yang sini. Poin aja ya. Silakan ya. Yo. Jadi di sini untuk sebuah rangkaian apabila kita bisa memutar ke kanan dan ke kiri. Di sini ada tiga buah botol, yaitu tombol NC, 2 dan 2 tombol NO. Dan ini untuk berputar ke arah kanan dan ini untuk berputar ke arah kiri. Dan ini untuk mematikannya. Nah, untuk sistem kerjanya, untuk ketika menekan ini, maka indikatornya akan menyala menandakan bahwa motor itu berputar ke arah kanan. Dan ketika kita menekan untuk tombol kiri, tidak bisa. Dan apabila kita ingin menyalakannya, kita harus mematikannya terlebih dahulu. Matikan, kemudian nyalakan. Di sini kami menggunakan indikator warna merah dikarenakan lampunya bermasalah. Nah, pada saat motor berputar ke arah kiri, kita tidak bisa menekan agar motor berputar ke arah kanan. Dan harus seperti tadi, harus dimatikan dulu baru bisa. Jadi jadi intinya itu tidak boleh bekerja secara bersamaan gitu, Pak. Ya, udah, betul. Silakan dibereskan, bikin laporan nyicil ya. Udah? Udah, Pak. Ya, nyicil bikin laporan diberesin ya. Berarti udah semua ini ya? Laporannya dibuat sambil diberesin, dilepas kabelnya. Ada yang sudah selesai laporannya dan mau presentasi? Silakan. Yang lain hentikan dulu semua aktivitas, kita perhatikan teman kita yang mau presentasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengendalian forward reverse. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gagas Supara sebagai moderator dan Perkenalkan, nama saya Candela Kolbusiva sebagai operator. Dan perkenalkan, saya Pat Waluya sebagai pemateri 1. Dan perkenalkan, nama saya Detia Nur Amelia sebagai pemateri 2. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh Patwa. Dalam hasil diskusi kelompok kami ada beberapa masalah yang belum mungkin bisa ditemukan. Apakah kalian pernah melihat mesin kren? Pernah.
Terus, kira-kira bagaimana cara kerja ketika mengangkat dan menurunkan barangnya ke tempat lain? Kemudian, komponen utama apa yang mengendalikannya? Nah, setelah kita berdiskusi, kelompok kami berdiskusi, kami menemukan suatu pencerahan atau jawaban. Pada saat mesin kren mengangkat barang, maka motor pada posisi kerja secara forward, dan pada saat menurunkan barang, motor pada posisi kerja secara reverse. Lalu berikut adalah rangkaian forward and reverse yang telah kami buat. Pada rangkaian tersebut, diawali dengan PBNO, PBNC atau tombol stop. Kemudian ada satu tombol start untuk forward dan satu lagi tombol start untuk reverse. Kemudian ada 2 buah kontaktor magnet. Agar mudah kita sebut saja KM1 dan KM2. Nah, KM1 ini untuk forward dan KM2 untuk reverse. Selanjutnya ada juga 2 buah lampu yang masing-masing dibagi 2 dan diparalelkan kepada kontak KM2 atau KM1. Untuk cara kerjanya sendiri, saat rangkaian tersebut dialiri oleh arus dan ketika kita akan hendak menekan sesaat tombol forward, maka KM1 akan menyala dan kontak KM1 yang tadinya NO berubah menjadi NC, sehingga terjadi rangkaian pengunci atau DOL, direct online. Saat kita hendak menekan reverse sesaat, kita tidak bisa menjalankannya karena KM1 masih terputus diakibatkan kontak KM1 masih terputus atau NO dikarenakan KM1 di sini atau relay masih menyala. Nah, untuk menggantikannya menjadi reverse, kita harus menekan tombol stop terlebih dahulu agar rangkaian forward yang sedang berjalan di-reset kembali dan kembali seperti semula. Barulah kita bisa menekan tombol reverse dan KM2 akan aktif atau menyala. Kontak KM2 yang tadinya NO menjadi NC, sehingga terjadi lagi kembali DOL atau direct online. Untuk menekan tombol forward pun tidak akan bekerja, sebab kontak KM2 di sini sudah terputus atau masih terputus diakibatkan karena KM2 masih menyala. Nah, untuk seperti tadi halnya, untuk menggantikannya menjadi forward kembali, harus ditekan lagi tombol stop. Jadi dari kesimpulan rangkaian yang telah kami buat, bahwa dalam satu rangkaian ini terdapat 2 rangkaian DOL atau direct online, yaitu forward dan reverse. Keduanya tidak bisa berjalan secara bersamaan, namun harus salah satu dijalankan. Untuk menjalankan salah satu lainnya lagi, harus dihentikan terlebih dahulu yang satunya. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Tolong ditampilkan kembali gambar rangkaiannya. Itu kenapa ada kontak KM2 di KM1, begitupun sebaliknya? Izin menjawab, supaya KM1 dan KM2 tidak bekerja secara bersamaan, ketika KM1 on dan kita menekan tombol reverse, maka KM2 tidak akan bekerja. Begitupun sebaliknya, ketika KM2 on dan kita menekan tombol forward, KM1 tidak akan bekerja. Jadi supaya bisa bekerja, di stop terlebih dahulu untuk keamanan pada motor listrik, supaya putaran tidak langsung berbalik, tetapi kita tunggu terlebih dahulu putaran motor listrik berhenti.
baru kita bisa balik arah putarannya. Apakah sudah menjawab? Apakah ada yang ditanyakan kembali? Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih ya kelompoknya Kandela dan teman-teman. Itu yang tadi disampaikan oleh Kandela. Harapannya yang lain walaupun tidak memiliki kesempatan untuk presentasi juga paham ya bagaimana cara kerja dari rangkaian forward dan reverse seperti itu ya. Laporannya udah jadi semuanya laporan? Nih bisa kumpulkan dulu ke Pak Guru. Oke, sebagai bahan evaluasi di Google Classroom sudah Pak Guru share soal ya. Nanti silakan di rumah dikerjakan. Harapannya bisa semua ya, lulus KKM semua ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang rangkaian star delta atau bintang segitiga. Sudah pernah dengar belum? Belum ya? Sebelum Pak Guru masuk ke materi itu, di rumah kalian silakan dibaca-baca dulu apa itu star delta, prinsip kerjanya bagaimana, kenapa harus dihubungkan secara star delta, untuk apa sih, seperti itu kalian juga harus paham besok ya. Oke, sebelum Pak Guru akhiri, ada yang mau mencoba menyimpulkan terkait apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya, silakan berdiri. Membalikan dua fasanya, contoh fasa RST, motor bekerja secara forward. Nah, jika ingin secara reverse, maka kita tinggal balikan antara fasa R dan S menjadi, sehingga yang masuk fasa yang masuk ke dalam motor induksi 3 fasa itu adalah SRT. Ya, terima kasih. Ya, itu kesimpulannya ya. Pertama, kalian harus tahu cara membalik putarannya, yaitu dengan cara menukar salah dua fasanya secara bebas. Boleh R dengan S, boleh R dengan T, boleh S dengan T. Ya, jadi kalau normal ST, kalau putarannya reverse dibalik salah duanya, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kerjanya. Apakah boleh berjalan dua-duanya, kontaktor magnetnya boleh enggak? Tidak boleh. Berarti ketika kontaktor 1 sedang aktif, kita nyalakan kontaktor magnet 2, harusnya tidak boleh aktif sebelum kontaktor magnet 1 dimatikan. Begitu pula sebaliknya, ketika KM2 atau kontaktor magnet 2 sedang running, sedang aktif, kita nggak bisa menghidupkan kontaktor magnet 1, harus dimatikan terlebih dahulu. Seperti itu. Paham semuanya ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup silakan ketua kelas untuk mimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah terbaiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Nanti alat-alat silakan dikembalikan ke tempatnya. Pak Guru akhiri dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.